Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi dari kemarin-kemarin tuh gue banyak banget masuk pertanyaan yang nanyain kapan setup show off, kapan setup show off, kapan setup show off. Jadi setup show off itu memang sempat libur dulu dan itu ada penyebabnya, bukan karena gue males bikinnya juga sebenarnya, tapi dari kemarin-kemarin ini, dari beberapa minggu yang lalu itu gue lagi banyak banget pergi ke event, ke workshop. Buat Max 470 ini fitur-fiturnya apa aja, keunggulannya apa aja, nanti akan didemokan. Kalau media di sini saya anggapnya bukan pertanyaan lagi, di sini media saya anggapnya keluarga. Ikan bolu tuh ikan apa? Ikannya kayak kue bolu. Nih, manusia-manusia Makassar ini anak-anak dari PNUP. PNUP itu apa? Hah? Ini apa? UP. Ah, ini UP. Upain aja. Pertama itu kita banyak banget ngedatengin event-event launching produk. Bahkan ada salah satu launching yang kita nggak sempat hadiri, yaitu launching smartphone-nya Huawei waktu itu. Jadi waktu launchingnya Huawei itu kita bentrok sama launchingnya sama launchingnya apa ya waktu itu ya? Ya pokoknya gue lupa lah, intinya waktu ada launching Huawei gue nggak bisa datang ke eventnya Huawei karena tanggalnya bentrok. Kita juga ngedatengin launchingnya Zephyrus M di event Finish the Fight ROG. Gue harus ngurusin visa juga karena gaptek.id ini pada tanggal 3 Juni harus berangkat ke Taiwan, Taipei untuk ngedatengin event Computex 2018. Belum lagi waktu itu juga gue sempat meeting juga sama Gigabyte untuk project video sponsor yang kemarin yang cara rakit PC. Buat yang belum nonton silahkan cek videonya karena di sana ada giveaway Far Cry 5. Selain meeting, ngurusin dokumen-dokumen juga yang harus diurusin untuk Computex 2018. Abis itu gue harus ngedatengin event lagi, yaitu launching Asus Zenfone 5 dan juga Asus Zenfone Live. Sebelum Zenfone 5 sih sebenarnya gue juga datengin eventnya Zenfone Max Pro M1 sih, tapi itu udah agak lama ya. Intinya event-event tersebut sama meeting sama beberapa workshop yang harus dihadiri itu semua harinya tuh mepet-mepet sehingga gua nggak sempet untuk bikin setup show off. Gua masih sempet untuk bikin video, tapi yang gue prioritaskan itu adalah review karena review di sini banyak produk-produk yang memang dipinjemin sama brand dan gue juga nggak enak kalau barangnya itu harus didiemin di sini terlalu lama. Makanya yang gue korbankan adalah Gaptek News dan juga setup show off. Jadi review itu tetap jadi poin utama di gaptek.id meskipun ada banyak segmen. Setelah eventnya Zenfone, gue juga pergi ke workshopnya AMD untuk X470 dan juga Pinnacle Ridge. Jadi di sana tuh gue diundang karena eventnya itu memang nggak terbuka untuk umum, hanya media, entusias, overclocker dan juga YouTuber aja gitu. Jadi untuk para end user itu nggak semuanya datang kecuali dari komunitas AMD Indonesia. Di event sana dijelasin secara rinci motherboard X470 itu memiliki perbedaan apa aja. Dan di sana juga terdapat kompetisi overclocking kecil-kecilan dari 4 brand resmi di Indonesia, yaitu Asus, ASRock, Gigabyte dan juga MSI gitu. Dan kebetulan ini agak aneh karena yang menang tuh si Lodi gitu, bukan si Alpha. Tapi ya udahlah, AMD juga bikin yang namanya quiz. Jadi kita di sana bisa jawab-jawabin pertanyaan secepat mungkin gitu. Jadi bukan ngejawab tunjuk tangan gitu, tapi memang soalnya udah tersedia. Waktu itu pakai aplikasi apa ya? Hah? Kahoot. Oh iya, pakai aplikasi Kahoot. Jadi di proyektor udah ada pertanyaannya, kita tinggal jawab aja secepat mungkin dan ada poinnya. Dan kebetulan gue adalah salah satu juaranya, Pak. Sebenarnya hadiah utamanya itu adalah G-Skill Trident ZRGB, tapi gue itu waktu itu dapat urutan ketiga ya ini. Jadi kalau juara 2 itu dapatnya X470 dan kebetulan gue juara 3 nih.
yang tercepat dan paling bener semua nomor 3. Jadi ya gue merasa diri gue pintar lah dengan menjawab pertanyaan itu. Jadi gue dapat motherboard gratis ini. Kalau ada yang mau motherboard ini, cek aja link di deskripsi ya, karena gue butuh duit. Selain eventnya AMD, setelah event AMD, jadi gue langsung persiapkan diri gue bikin materi untuk acaranya ROG Goes to Campus di Makassar. Ini mirip-mirip contoh Makassar atau enggak? Mirip-mirip ya? Lebih ke bening puncaknya gitu. atau lebih santan dari ini? Lebih santan dari ini ya kalau contoh ya. Oh iya, kalau ini dia ibaratnya versi beningnya kan, karena ini nggak begitu santan, santanis. Iya, ini lebih kayak kuah bakso gitu. Selamat datang kembali di sini. Gue udah Gue harus menghadiri seminar di 2 kampus dalam satu kota. Gue di Makassar itu sekitar 4 hari ya, dan gue perlu menyiapkan materi mengenai karir e-sport dan juga materi mengenai 3D modeling di Blender. Jadi gue perlu bikin materi baru tuh, karena PNUP Makassar itu katanya ada fakultas yang memang di bidang animasi gitu. Makanya gue menggunakan skenario seminar yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena sebelumnya biasanya gua itu nggak ngebahas Blender, tapi lebih ke 3D Mark, lebih ke Cinebench saja, dan lebih ngejelasin teknis hardware gimana. Tapi ini gue perlu ngejelasin yang sebenarnya gue juga nggak sering mainin Blender. Selain PNUP, gue juga seminar di STMIC Dipanegara. Di STMIC Dipanegara ini nggak bikin materi yang berbeda, gue tetap menggunakan Blender dan dengan materi yang sama tentunya. Intinya semua event, meeting, dan semua pekerjaan yang gue kerjain di luar studionya Gaptek itu sebenarnya semuanya seru-seru banget, meskipun sebenarnya capek. Tapi untuk bikin video itu sebenarnya kalau dibilang prosesnya cepat atau enggak, bikin video itu proses syutingnya cepat. Bahkan gue ngedit pun nggak sesulit bikin video yang aneh-aneh gitu. Karena editing di Gaptek itu sebenarnya nggak serumit yang kalian kira. Editingnya itu benar-benar simple banget. Tapi yang jadi masalah adalah berpikirnya itu lama gitu. Jadi ini barang mau gue apain, besok gue mau bikin konten apa gitu. Karena gue udah sibuk ngapa-ngapain, fisiknya capek, otaknya capek, jadi nggak terpikirkan lah konsep-konsep nih produk reviewnya enaknya diapain ya gitu. Metode testingnya apa aja ya, belum ngetik skripnya. Nah itu yang lama. Kalau gue udah syuting ngomong kayak begini, udah mulai editing juga, itu mungkin sehari juga udah jadi gitu. Nah mungkin itu bisa menjelaskan lah kenapa setup show off itu ngaret, terus Gaptek News juga itu udah berapa lama nggak tayang-tayang. Intinya banyak hal-hal di luar yang terjadi lah. Doain ya biar event Computex 2018 itu lancar, karena mengingat ini high season, udah mau lebaran, jadi ya semoga semuanya bisa dilancarkan lah di Taiwan, Taipei sana. Nanti tanggal 3 kita pulangnya tanggal 12. Gua akan bawa berapa brand ya? 5 brand. Asus komponen, Asus notebook, MSI, Gigabyte, dan Predator gitu. Jadi tungguin aja informasi-informasi menarik. Intinya lu semua harus nonton lah pas liputan-liputan Computex nanti, karena kalau lu pada nggak nonton, gue nggak enak juga nih sama sponsornya. Computex 2018 juga meskipun gue bawa brand sebagai partner atau sponsor, tenang aja, untuk liputan-liputan brand lain itu juga gue akan bikin kok ya. Kayak misalkan Intel, AMD, Nvidia, dan lain-lain, itu liputannya tetap ada ya.